jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on one-horse open sleigh. Joy, joy to the world. 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 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 12. Shalom. Saya belum mendengar semuanya ngomong nih. Shalom. Selamat sore semuanya, selamat datang, selamat berkumpul kembali di GKW Jemaat Persekutuan kali ini dalam perayaan Natal di tahun 2019 ini. Dan terima kasih tadi kita telah dibuka oleh paduan suara Persekutuan Kaum Bapak GKW Jemaat Persekutuan. Kiranya dia menjadi berkat bagi kita semua.
Sebelumnya saya minta jemaat semua kita boleh berdiri. Kita kasih salam kiri kanan, katakan mari bersukacita. Minimal 3 orang lah. Luar biasa. Mari saudara-saudara, sebelum kita mulai acara kita, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu saja Tuhan kami boleh berkumpul di sini. Tiap-tiap kami punya cerita, tapi kami percaya kami disatukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk duduk di kaki-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk sore ini ya Tuhan. Kami rindu, kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu pada acara sore hari ini. Jemaat jemaat persekutuan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi kami, Roh Kudus-Mu menggerakkan kami untuk memberikan puji-pujian terbaik bagi-Mu, untuk memberi diri kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah sukacita Natal boleh terus memenuhi kami pada hari ini juga di hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah acara ini dari awal sampai akhirnya. Kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memberikan terbaik bagi ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Setiap tahun kita merayakan Natal, dan sudah berapa kali dalam hidup kita merayakan Natal. Tapi biarlah sebagaimana Yesus yang diserahkan Allah menjadi persembahan hidup untuk menebus setiap kita, dan biarlah kita juga mau menyerahkan hidup kita bagi sesama kita yang adalah sahabat-sahabat kita. Haleluya.
bukan menjadi baik, tetapi Dia datang yang menyerahkan hidupnya bagi engkau dan bagi saya, adalah yang memiliki langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Haleluya. Namanya besar, Yesus Kristus namanya. Mari kita sambut Dia, Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita. Haleluya.
sambut Sang Raja. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Yesus, Yesus menjadi sebutan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Yesus, Yesus namanya disebut ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Mari sambut Sang Raja. Mari sambut Sang Raja. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Katakan Yesus, Yesus namanya disebut ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus namanya disebut ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Bersama Yesus menjadi sebutan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Yesus, Yesus namanya disebut ajaib. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus namanya disebut ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang, pemenang. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Bahwa kita merayakan Natal setiap tahun, kita tahu adalah peristiwa di mana Tuhan menggenapi nubuatnya mengenai hadirnya Juru Selamat buat seluruh umat manusia yang sudah istilahnya apa ya, dipisahkan oleh dosa, dipisahkan oleh kejahatan, membuat kita jauh dari Tuhan dan tidak bisa datang kepada Tuhan. Tapi karena syukur kepada Tuhan yang mengaruniakan kita Yesus Kristus yang dilahirkan di tempat yang sederhana dan kemudian menjadi guru kita dalam menjalani kehidupan, tetapi juga Dia sebagai Juru Selamat yang mengorbankan dirinya untuk dosa kita. Dengan segala apa yang kita tahu dan kita imani tentang Yesus Kristus, mari kita terus naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Putra diberi
Karena kebaikan-Mu, kami boleh menikmati Natal di hari ini. Terima kasih Engkau telah lahir buat kami 2000 tahun yang lalu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Sekarang Engkau adalah firman yang hidup, yang akan berbicara buat kami. Tolong kami semua, bahkan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Kami mau duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara buat kami. Kami sambut firman Tuhan dengan mengucapkan syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Apa kabar? Wow, ini spesial buat saya karena ini juga pertama kali saya bertempat di depan saudara. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya berdoa supaya saya jadi berkat untuk sampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Nama saya Judi Maloli. Saya dari Manado. Baru sekitar bulan Mei saya pindah di Gading Serpong. Jadi saya tinggal di Gading Serpong, jauh jalanannya. Dan mungkin ini wajah-wajah. Jadi saya baru bulan Mei bersama dengan keluarga pindah tinggal di Gading Serpong. Sebelum saya melayani jemaat di Manado, jadi baru sekitar 7-8 bulan baru mau menikmati mungkin Natal pertama kali di luar Manado, di Jakarta. Kalau di Manado bulan Natal sudah dimulai dari sekitar bulan Oktober, November. Lagu-lagu Natal, Mariah Carey nyanyi-nyanyi terus, banyak
babi-babi yang sudah mulai pingsan di bulan-bulan itu. Karena di Manado babi itu tidak perlu dipukul atau itu pakai pedang. Katanya cukup dikasih nyanyi lagu Mariah Carey, pasti dia mati. Jadi Natal di mana-mana. Bulan November, kalau ada orang Manado di sini, ada orang Manado di sini, yang banyak terlihat dari wajah saudara. Kalau bulan November itu bau-bau sudah mulai. Saya tinggal di Gading Serpong, tidak ada bau-bau itu, saudara. Saya tidak, suasana Natal nggak ada. Teman-teman saya di Manado bilang, Pak Pendeta balik jauh Manado, nggak rasa Natal kan? Lihat di sini Natal, makan terus bandingkan saudara. Saya bilang saya berusaha supaya turun berat badan, di sini mau naik. Waduh, nanti kalau di Manado itu bisa bertambah. Saya bilang di Manado banyak makan daging, karena orang bilang jangan terlalu banyak makan daging, jangan terlalu banyak makan daging, karena biasanya kolesterol asam urat banyak orang meninggal katanya. Sehat-sehat aja di Manado, Januari Februari ada yang masuk rumah sakit. Haleluya, luar biasa. Nah, itu Manado. Saya punya 1 orang istri dan 4 orang anak. Kenapa kami tinggal di Serpong? Karena pas anak saya tinggal di sana, sekolah di UMN, jadi dia tinggal di sana. Jadi mendingan saya pikir ya kita tinggal sama-sama di sana. Karena memang mamanya tak mau tinggal jauh-jauh dengan anaknya. Begitulah mama-mama, mau selalu dekat dengan anaknya, apalagi anak yang paling tua cowok lagi. Jadi pada akhirnya kami memutuskan, dan memang sudah peneguhan-peneguhan dari banyak beberapa hamba Tuhan, saya harus pindah, tinggalkan jemaat yang saya layani di Manado selama puluhan tahun, harus pindah, puji Tuhan. Dan saya memulai sesuatu yang baru di Serpong. Dan puji Tuhan, hari ini saya sampaikan firman Tuhan buat saudara dalam kitab. Mari kita buka dalam kitab Amsal pasal yang ke-17. Ini adalah ayat dari tema saudara. Amsal 17 ayat yang ke-17. Wow. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini ayat-ayat yang luar biasa. Tapi tolong kalau baca ayat ini jangan cuma dari sudut pandang saudara. Kalau ayat ini selalu dilihat dari kacamata saudara, selalu begini: saya tidak punya teman, saya tidak punya sahabat. Apa yang telah kamu buat? Apa yang telah kamu lakukan buat saya? Itu selalu di pandangan kita. Kebanyakan orang ketika baca ayat itu selalu, kamu tidak pernah jadi teman buat saya, kamu tidak pernah jadi sahabat buat saya. Selalu pandangan kita tuh begitu. Apa yang telah kamu buat? Apa yang telah kamu kasih buat saya? Seharusnya ayat ini tidak kita baca seperti itu. Seorang presiden Amerika bilang begini: jangan tanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah kepada dirimu sendiri. Apa yang telah kau berikan kepada bangsamu? Apa yang telah kau berikan kepada negaramu? Seharusnya kalau pertanyaan yang sama ada pada saudara, seharusnya ayat ini bukan berbicara apa yang telah orang lain berikan buat saudara. Seharusnya ayat ini berubah jadi apa yang telah saudara berikan buat saudara yang lain. Amin. Matius, di dalam kitab Timotius kalau saudara baca, salah satu tanda akhir zaman adalah orang itu semakin egois. Egois itu adalah orang-orang yang cuma memikirkan dirinya sendiri, cuma memikirkan kesenangannya sendiri. Bahkan Natal bisa berubah artinya. Bukan karena Natal bukan bicara tentang kebaktian, Natal bukan bicara tentang perayaan, Natal bukan bicara tentang pendeta, bukan bicara acara. Natal bicara Yesus Kristus. Amin. Sentralitas dari Natal itu Yesus. Orang Yesus yang ulang tahun, saudara, yang sibuk, saudara. Dia ulang tahun, saudara. Saya baru bisa ditelepon sama anak rohani saya. Dia bilang, Kak, kalau boleh kita ketemu, kita tukar-tukar kado. Saya bilang, yang ulang tahun siapa? Kita yang sibuk. Ya tapi tidak apa-apa. Jadi kebiasaan kita kan suka tukar-tukar kado. Padahal Tuhan Yesus yang ulang tahun, seharusnya Tuhan Yesus yang dapat kado. Amin. Nah, kebanyakan orang egois. Bahkan Natal itu bukan untuk kepentingan orang lain. Bahkan Natal itu tidak berbicara tentang Yesus, tapi Natal itu sudah berbicara tentang dirinya sendiri. Apa yang saya mau dapat? Manado. Ini di Manado, di sini tidak. Kalau di Manado mulai dari bulan November akhir itu
itu Natal sudah mulai. Bikin acara Natal setiap hari itu ada. Dan saudara tahu kan kalau udah Natal di Manado kan, semua yang berkeempat ada di situ. Dan saudara tahu kalau yang keempat yang sudah keluar kan, itu tiap hari ada orang di Manado ya, di Manado. Di Manado tuh gereja full kalau Natal. Di Manado itu tolong saudara-saudara kita di Manado, tolong jangan kasih tahu saudara-saudara kita dulu. Kita bukan menjelekkan. Kalau lagi ada banyak makanan, banyak yang mau datang. Di Manado sini baik-baik semua. Tapi kalau ada makanan, datang semua. Makan gratis sundikan saudara. Egois. Orang lebih memikirkan dirinya sendiri. Natal lebih ke pribadinya. Natal cuma untuk memuaskan egonya. Padahal Natal bukan bicara tentang bagaimana memuaskan ego saudara. Amin saudara. Karena Natal sentralitas itu Yesus Kristus. Amin. Egois akan membuahkan ini dia. Tahu enggak? Orang egois gampang sekali diserang dengan dua penyakit ini. Saudara baca di Alkitab, dua penyakit ini sedang merajalela di mana-mana. Bahkan dia bukan cuma menyerang jemaat, pendeta-pendeta terkenal lagi diserang dengan penyakit ini, saudara. Saya hari-hari ini paling banyak ketemu dengan orang yang kena asam lambung. Saya juga pernah. Orang asam lambung itu mulai ada namanya panik, ketakutan. Saya ketemu orang takut. Cek dicek ternyata dia kena asam lambung. Karena berpengaruh ini. Kenapa saya bilang asam lambung? Karena ada hubungannya dengan dua ini. Takut dan khawatir. Ketakutan dan kekhawatiran sedang menyerang di mana-mana. Saudara, kalau saudara tidak pahami Amsal 17 ayat 17 ini, saudara akan egois menurut Alkitab. Karena ini ketakutan dan kekhawatiran sedang menyerang. Orang tidak pikirkan orang lain. Bahkan suami tidak pikirkan istrinya tidak pikirkan suami. Bahkan orang tua tidak pikirkan anaknya, anak juga tidak pikirkan orang tuanya. Karena ini serangan ketakutan dan kekhawatiran. Makanya sebelum Yesus terangkat, kalau saudara baca dalam kitab Yohanes pasal ke-17 ayat 22, dia bilang begini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ayat selanjutnya dia bilang begini, jangan gelisah, jangan takut. Bahkan Matius pasal yang ke-16 ketika Yesus bilang, aku akan membangun gerejaku di mana alam maut tidak menguasainya. Itu ada Yesus sedang ada dalam sebuah keadaan begini. Orang-orang yang ada di sekitar itu sedang mengalami yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Takut dan khawatir sedang menyerang. Dan yang paling banyak diserang adalah orang-orang yang berpikir diri sendiri, egois. Makanya kita butuh seorang sahabat. Amin. Karena sahabat itu peduli di setiap waktu. Seorang sahabat itu akan ada di mana-mana. Bukan cuma waktu saudara senang, tapi waktu saudara dalam kesulitan, sahabat selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Waktu saya baca ayat ini dari tema saudara, saya ingat ayat yang dibaca tadi. Kenapa Tuhan kita disebut Immanuel? Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 yang dibaca ibu tadi. Di situ dibilang namanya akan disebut Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah menyertai kita. Itu bicara sahabat loh saudara. Karena bicara sahabat, bicara teman, itu akan selalu ada di setiap waktu. Amin. Dalam suka, di dalam duka, sahabat, teman curhat. Mendel, seorang hamba Tuhan, dia bikin penelitian. Dia bilang begini, kalau ada teman, kalau saudara punya teman dekat, sering curhat, ngobrol, kopi bareng, jalan selalu sama-sama. Kalau saudara punya 15 orang, punya teman seperti 15 orang, saudara itu manusia super. Bandingkan, dia punya teman 15 orang yang dekat dengan dia, WA setiap hari, bandingkan saudara, sampai dicurigai loh. Ada seorang istri sampai curiga sama suaminya karena selalu ketemu dengan teman laki-lakinya. Jangan-jangan suaminya itu, bandingkan. Sekarang kan begitu, sampai dicurigai. Cuma kan kita cuma teman aja, ngobrol. Itu kalau punya 15 orang, bandingkan, itu manusia super. Jangan-jangan ada manusia super di sini. Jarang ya, cuma ada Catwoman, Batman,
Superman, maaf saudara, celana dalam mereka di luar, kita di dalam. Superman, Batman kan di luar, saudara di dalam. Jadi saudara bukan manusia super. Nah, kalau saudara punya 9 orang teman dekat, 9 itu curhat, ngobrol, itu alamiah. Kalau saudara punya teman 9 orang, alamiah, berarti saudara normal. Kalau punya 9, sudah punya 9 orang. Yang tidak normal ya, kalau cuma ada 3-4 orang. 3 itu maksudnya orang tuanya sama pembantunya di rumah. Makanya hidupnya selalu stres, hidupnya selalu dalam tekanan. Makanya milikilah banyak sahabat. Amin. Amin saudara. Bukan cuma apa yang sahabat sudah berikan buat kita, tapi seharusnya apa yang saudara sudah berikan. Karena Yesus datang bukan cuma sekedar dia lahir. Yesus bukan cuma sekedar lahir, beraktivitas, hidup, dan menikmati semua berkat pemberian Bapaknya. Tapi endingnya adalah dia mati di kayu salib sebagai sahabat. Dia mati buat saudara dan saya. Dia korbankan dirinya buat saudara dan saya. Dia hapus segala dosamu. Bukan cuma dosa sekarang, Alkitab bilang sekarang dan dia akan datang. Setelah Yesus sudah selesaikan sekali untuk selama-lamanya. Makanya tidak ada korban yang lain, karena korbannya cuma satu, Yesus Kristus. Amin. Yang mati 2000 tahun yang lalu buat saudara. Dia sebagai sahabat. Makanya di Matius pasal yang pertama dimulai kasih nama Yesus adalah Immanuel. Kalau Natal selalu bicara tentang Yesus, berarti dia adalah Immanuel. Itu berarti begini, dia sebagai sahabat akan terus bersama-sama dengan saudara. Amin. By the way, kekristenan itu begini. Kekristenan itu begini. Saudara adalah seorang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kemudian, kenapa saudara hidup di muka bumi ini? Tugasnya adalah memanifestasikan kehidupan Kristus kepada banyak orang. Amin. Kalau saudara percaya Yesus, itu berarti saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara perlu cari di mana? Dia berdiam di dalam saudara. Halo? Kalau dia berdiam di dalam saudara, tugas saudara, karena tujuan kita, tujuan orang percaya adalah keserupaan. Serupa segambar dengan Kristus. Oke, saya balik lagi kepada pengajaran dasar, saudara. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26, dia bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang hilang sama manusia itu bukan sorga. Yang hilang sama manusia bukan doi, orang mana bilang uang. Yang hilang sama manusia adalah keserupaan, adalah gambar. Amin. Yesus datang pulihkan gambar itu. Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu berarti begini, saudara punya gambar. Amin. Gambar Tuhan yang berdiam di dalam saudara. Makanya tugas saudara dan saya selama saudara masih hidup di muka bumi ini adalah memanifestasikan gambar Tuhan lewat hidup saudara. Halo? Amin. Saudara tidak perlu berdoa, Tuhan berikan aku kasih-Mu. Orang kasih saudara dikasih sama saudara. Karena memang ini kekristenan begini. Saudara tidak bisa mengasihi Tuhan. Tidak bisa, serius. Saudara bisa mengasihi Tuhan kalau kasih Tuhan menyentuh hati saudara. Halo? Waktu saudara lahir baru bertobat kan, lalu saudara bilang, I love you Jesus. Itu bukan karena dibuat-buat, karena saudara mengalami sentuhan kasih Tuhan. Amin. Saudara tidak bisa menyenangkan Tuhan, tidak bisa. Saudara bilang, saudara hidup ini adalah menyenangkan Tuhan. Saudara tidak akan bisa menyenangkan Tuhan kalau begini, saudara tidak pernah mengalami kesenangan-kesenangan Tuhan di dalam hidup saudara. Halo? Saudara akan pernah menjadi sahabat bagi banyak orang, karena kalau saudara tidak pernah mengalami arti sahabat di dalam Kristus Yesus, tidak akan pernah. Kalau tidak, kalau berjaya nama bilang itu api asing. Karena memang hidup saudara seharusnya memanifestasikan kehidupan Kristus kepada banyak orang. Saudara menjadi sahabat bagi semua orang, saudara menjadi sahabat bagi bangsa ini, saudara menjadi sahabat bagi kota ini. Alami Tuhan sebagai sahabat di dalam hidup saudara. Amin. Nah, bagaimana mengalaminya? Saudara mesti tahu kalau dia adalah Immanuel, itu berarti begini, dia adalah Tuhan yang menyertai saudara. Dia adalah Tuhan yang menyertai saudara. Kalau dia menyertai saudara, Alkitab bilang bahkan sampai akhir zaman dia sahabat yang akan menyertai saudara. Sahabat-sahabat kita terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Amin.
Tuhan Yesus bahkan saudara hidup sekarang dan hidupnya akan datang, dia akan bersama-sama dengan saudara. Kalau sekarang kan teman-teman kita udah puluhan tahun, akan istri kita, suami kita bersama-sama dengan kita meninggal, dia tinggal, kita pergi. Tuhan Yesus, saudara masih ada sekarang, sampai saudara meninggal, hidup bersama dengan dia, tetap bersama-sama. Amin. Dia Allah Immanuel. Dia selalu bersama-sama dengan saudara. Bukan ketika saudara senang, dalam kesulitan pun, ketika banyak tekanan, ketika banyak ujian, Alkitab bilang, aku menyertaimu senantiasa. Untuk mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara, untuk mengalami Allah Immanuel di dalam kehidupan saudara, selalu akan alami ini. Saudara akan alami namanya kesulitan. Saudara akan alami jalan itu. Saudara akan alami ATM kosong. Waktu ATM kosong, cek ATM kosong. Kosong. Nangis apa tidak? Nangis. Saya selalu kasih tahu teman saya, kamu perlu uang? Ayo datang di sini. Oh ya, kamu punya uang? Enggak, kita menangis bareng. Nangis sama-sama. Ya. Saudara akan tahu Tuhan yang menyertai saudara ketika saudara tidak punya duit. Saudara akan tahu Tuhan yang menyertai saudara ketika saudara ditinggalkan oleh orang-orang. Saudara akan tahu itu. Saudara akan tahu Tuhan yang bersama-sama dengan saudara ketika saudara mengalami situasi yang sulit, paling sulit dalam hidup saudara. Bahkan saudara bisa bilang begini, habis akal aku. Bagus, akalnya habis. Ganti dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan karena dia bilang, aku menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dia sahabat. Saya alami situasi yang sungguh luar biasa karena penyertaan Tuhan. Ketika saya pindah di Serpong, orang bilang, Pak, kamu mau pindah di mana? Sudah enak. Enak semua, enak. Kamu pindah, sudah ada jemaat, kamu sudah pendeta di sini, kamu gembala di sini. Ngapain kamu di Serpong? Kamu mulai dari nol. Sebenarnya saya punya Yesus karena dia bilang, dia Allah Immanuel. Dia akan menyertai saya, bukan cuma hari ini, tapi selama-lamanya. Amin. Jadi perbiasakan hidup saudara, karena memang di akhir zaman ini tidak akan tambah baik, sulit semakin banyak. Seorang hamba Tuhan bernubuat bahwa tahun 2020 ada banyak kemurtatan, orang meninggalkan iman cuma gara-gara fasilitas paling enak kan. Dulu kalau persekutuan cuma pakai gitar nyanyi sungguh-sungguh, haleluya. Sudah ada AC, udah ada gedung, malas datang. Tapi waktu dalam tekanan dulu tidak ada apa-apa, rajin datang. Ini ada fasilitas, memang kadang begini. Kita bukan tidak butuh fasilitas, perlu fasilitas. Fasilitas harus melayani kehendak Tuhan. Amin. Tapi bahayanya kalau kita terlalu keenakan dengan fasilitas. Halo. Saya mau kasih tahu buat saudara, apapun keadaan yang terjadi di tahun 2020, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Karena dia bilang, aku menyertaimu senantiasa. Dia Allah Immanuel. Dia sertai saudara. Kalau dia sertai saudara di tahun 2019, di tahun 2020 juga, dia akan tetap menyertai saudara. Amin. Bagus keadaan. Saya bilang ke teman saya ngobrol karena kami baru dengar ada satu hamba Tuhan yang jatuh cuma masalah keuangan. Semua kita rentan jatuh di masalah keuangan. Saya cuma bilang begini, kenapa kita tidak jatuh dalam masalah keuangan? Gembala kan? Oh iya, kenapa ya? Ya karena kita tidak punya uang. Maksudnya begini, coba kalau kita punya uang, bahaya kan? Jadi syukuri keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kamu belum ada apa-apa di Natal seperti ini, belum ada baju baru, belum ada yang enak-enak, bersyukur saja. Yang paling penting adalah janji Tuhan. Dia menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Kalau saudara alami itu serius, saudara akan ada bagi kotamu, saudara akan ada bagi bangsamu. Sudah bukan buat kota, buat bangsa. Saudara akan selalu ada bersama istrimu, selalu saudara akan berada bersama dengan suamimu, selalu saudara ada bersama dengan anak-anakmu, saudara selalu ada dengan teman-temanmu, keluargamu, jemaat. Saudara selalu ada buat mereka. Percayalah, karena kalau saudara mengalami betapa penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, saudara akan jadi berkat buat orang lain. Yang kedua, dia sahabat.
yang bukan cuma lahir buat kita, tapi dia sahabat yang di hadapan Bapa membenarkan kita. Wow. Saudara itu benar bukan karena berbuat benar, karena Tuhan yang membenarkan kita. Halo? Amin. Saudara benar bukan karena baca Alkitab. Saudara benar bukan karena rajin beribadah. Saudara dibenarkan bukan karena baca Alkitab. Saudara dibenarkan karena rajin beribadah. Pak Pendeta ini sembarang. Karena saudara dibenarkan, makanya saudara suka baca Alkitab. Jangan diputar-putar. Karena saudara dibenarkan, saudara suka beribadah. Halo? Halo? Jangan kayak di Manado. Saya mesti rajin beribadah supaya saya masuk surga. Bukannya yang masuk surga sudah ada di dalam hidup saudara. Kenapa mau dicari? Bukannya yang punya surga berdiam di dalam saudara. Kayaknya belum yakin. Kalau yang punya surga berdiam di dalam saudara, kenapa saudara mau cari? Kan lucu. Orang dia berdiam di dalam saudara, saudara mau cari. Makanya ada banyak orang bikin sebaik mungkin, mau berusaha serohani mungkin supaya kelihatan benar dan Tuhan berkenan kepada dia. Enggak, saya mau kasih tahu kepada saudara, terlalu banyak kita mencatat bahwa saudara dibenarkan. Dan sahabat saudara, Immanuel, Yesus Kristus yang membenarkan saudara. Saudara benar karena Yesus. Saudara benar bukan karena saudara rajin berbuat baik, saudara bukan. Bahkan Alkitab bilang, saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena rahmatnya, karena anugerahnya, dia menyelamatkan saudara. Haleluya. Itu luar biasa. Bahwa saudara tidak perlu. Makanya hidup saudara seharusnya memanifestasikan kebenaran-kebenaran. Alkitab bilang, hendaknya hidup kita berpadanan dengan Injil. Apa itu berpadanan? Sama dengan Injil kan? Amin. Cuma memang kan manusia begitu. Manusia lama tuh suka begitu. Oh manusia, sepatu lama paling enak dipakai. Baju lama paling enak dipakai. Enak. Ya kan? Saya sampai ketemu satu koh di kampung saya. Bandingkan, kayak teman saya bilang begini, ini kok ini bajunya cuma itu ya? Kenapa? Tiap hari pakai itu terus. Sampai sudah bocor-bocor, lubang-lubang sudah. Masih enak dipakai, dia suka sekali yang itu. Ya namanya, ya kan? Kita kalau mau pakai baju, saya pendeta tuh di Natal begini tersiksa. Desember. So, nah enak kan? Apalagi ditaruh di YouTube. Kan istri saya bilang begini, sayang, baju tuh jangan itu tuh. Entar di YouTube dilihat pendeta khotbah itu baju itu lagi, itu baju itu lagi. Aduh, selalu ganti-ganti baju bukan mau sombong, saudara. Tapi ya seperti itu adanya, saudara-saudara. Dan kalau mau jujur, ada satu, kok saya mau jujur sama saudara sih? Ada satu baju saya favorit sekali dari 10 tahun yang lalu. Saya suka sekali pakai baju itu. Enak, pas menurut saya. Kan ya, baju lama itu enak. Makanan kita kan begitu. Padahal kita sudah manusia baru, tapi masih suka kebiasaan lama. Di sini tak, menang. Sini wajah sudah terlihat baik-baik semua. Amin saudara. Karena kita tuh harus memanifestasikan kebenaran. Hei, sahabat kita, Yesus Kristus yang membenarkan kita. Amin. Kalau iblis tuduh saudara, sudah enggak. Di dalam Kristus saya sudah benar. Karena iblis kan tuduh saudara, katanya orang benar. Tapi baru lihat-lihat tuh, kiri kanan lihat jelalatan, katanya orang benar. Karena iblis selalu tuduh kita kan. Amin. Apalagi hari-hari begini, suami-suami dapat tuduhan bukan dari iblis, istrinya. Pak. Ini kita itu tetangga di sebelah kulkas baru, televisi baru, rumah dicat baru, Pak. Pak, kapan kita, Pak? Suami kalau bikin begitu terus kan, curhat bapak-bapak. Lama-lama dia tertekan juga. Istri tanya gimana Pak? Kita nggak ada televisi baru, nggak ada kulkas baru, baju baru Pak. Wah suaminya langsung bilang, tenang sayang. Nanti ada 2 proyek ke depan mau cair. Oh ya proyek? Wah proyek apa Pak? Kalau tidak bibirmu yang pecah, matanya pecah. Kita selalu hidup dengan tuduhan-tuduhan, sudah.
sahabat yang membenarkan kita. Haleluya. Amin. Ini yang terakhir. Dia sahabat, bukan cuma membenarkan kita. Dia sahabat yang menyelamatkan kita. Amin. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, saudara. Apa itu keselamatan? Kita selalu pikir keselamatan itu nanti. Keselamatan itu pakai kata zozo. Menurut orang sekolah kita, zoteria. Zozo atau zoteria itu artinya dibebaskan. Kalau saudara buka Android ada My Sport, apa itu muncul kata-kata itu. Zozo itu dibebaskan, dimerdekakan, disembuhkan. Semua janji-janji Tuhan itu ada di situ. Jadi dia Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan kita. Sudah tersedia. Tapi mau pendeta cuma makan nasi dengan garam, sudah disediakan. Mau makan nasi, garam, bersyukur, itu luar biasa. Amin. Amin. Nah, kalau mau lebih enak, buka YouTube, kasih lihat tadi di situ sudah lagi makan nasi. Nah, lihat ya. Ya Tuhan yang menyediakan. Anak saya itu 4, banyak ya. Orang udah bilang pantas gelojo pakai vitamin G. Anak saya 4 bukan karena saya mau, karena Tuhan mau. Karena saya meyakini begini. Waktu Tuhan menciptakan manusia, semua umat manusia di muka bumi itu Tuhan sudah diciptakan terlebih dahulu. Sudah mengerti Alfa dan Omega? Awal dan akhir. Dia adalah awal dan akhir. Halo? Kalau dia awal dan akhir, waktu dia ciptakan manusia, dia tidak ciptakan satu-satu. 1, 2, gagal. Ganti. Tidak. Dia ciptakan semuanya. Dan makanya manusia yang pertama itu namanya Adam. Berarti di dalam Adam, kalau di muka bumi ini ada 7 miliar manusia, berarti di dalam Adam ada 7 miliar manusia kurang 1. Boleh? Boleh? Lalu Tuhan menempatkan manusia itu di Eden, di bumi. Kenapa Tuhan ciptakan manusia, kemudian tempatkan manusia di bumi? Karena begini, Tuhan tahu 7 miliar manusia ini itu sudah disiapkan di muka bumi ini. Halo? Tuhan itu luar biasa. Dia kalau ciptakan sesuatu, itu sampai selesai. Kayak kita kan mana ada manusia yang diciptakan langsung selesai sekali. Tidak ada. Cuman Tuhan, Elohim. Waktu dia ciptakan sekali. Jadi dia ciptakan 7 miliar manusia, kemudian dia tempatkan 7 miliar manusia di bumi. Karena dia tahu begini, semua 7 miliar manusia itu, bumi ini bisa kasih makan. Saudara, kenapa dia berhenti pada hari ke-7? Karena dia tahu orang Manado, pakai Manado lagi kan. Orang Manado itu suka tanya-tanya, Tuhan, mau makan apa? Tuhan bilang, saya sudah capek dari hari kedua, ketiga, keempat, saya ciptakan kaki 4, kaki 2, apa yang kau boleh makan? Makan sudah. Dia sudah ciptakan semuanya, lalu dia beristirahat pada hari ke-7. Karena dia sudah selesaikan untuk kebutuhan saudara, untuk makan minum saudara, untuk anak cucumu. Tuhan sudah sediakan buat saudara. Terus bagaimana Pak Pendeta? Kalau begitu puji Tuhan, kita duduk-duduk. Orang malas jangan dikasih makan. Tentang bekerja. Bekerja itu begini. Bekerja bukan mengambil sesuatu, bukan menerima sesuatu, tapi bekerja melepaskan sesuatu. Alkitab bilang karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bekerja bukan ambil sesuatu, bekerja melepaskan sesuatu. Ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam saudara perlu dilepaskan. Amin. Bekerja bukan cuma ambil. Makanya kebanyakan kekristenan cuma ambil. Apa yang saya bisa dapat di gereja ini? Apa yang saya bisa dapat di pelayanan ini? Apa yang saya bisa dapat dari kamu? Apa-apa? Selama ini saya tidak dapat apa-apa. Saudara, egois kan? Apa yang saya dapat? Sebagai istri, saya dapat apa-apa dari kamu. Masuk tahun 2020, sebagai istri saya dapat apa-apa.
Suami bilang, memangnya saya tidak dapat apa-apa dari kamu? Hei, kita bukan mengambil sesuatu, kita melepaskan sesuatu. Karena seluruh kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam saudara. Kodratnya, kuasanya, karakternya, itu berdiam di dalam saudara. Lepaskan itu keluar. Bekerja bukan mengambil sesuatu, bekerja melepaskan sesuatu. Itu yang dimaksud. Yang malas jangan dikasih makan. Halo, bekerjalah di tahun 2020. Bekerja, lepaskan semua yang terbaik. Pak Pendeta, saya karunianya apa? Jangan tanya saya, Bu. Pak, jangan tanya saya. Saya saja tanya sama Tuhan. Tanya Tuhan. Kan yang tahu itu Tuhan. Tuhan yang ciptakan. Karena banyak orang waktu saya ngajar tentang fungsi pelayanan yang tepat, orang bilang begini, kalau begitu karunia saya apa, Pak Pendeta? Saya tanya Tuhan. Kamu tanya saya. Tanya Tuhan. Amin. Tanya Tuhanmu. Tanya sahabatmu. Tanya penciptamu. Tanya. Amin. Kemudian saudara mesti berfungsi. Dia sudah menyelamatkan saudara. Dia sudah membebaskan saudara. Bagiannya sudah saudara, dia sudah kerjakan. Tinggal bagian saudara. Bagian saudara adalah melepaskan semua yang terbaik dari saudara. Saudara, saya mau kasih tahu, bukan cuma jari telunjuk ini, jempol ini yang beda, tapi karunia-karunia, semua pemberian Tuhan yang ada pada saudara, cuma saudara yang bisa kerjakan itu. Amin. Dia selamatkan kita karena dia adalah apa? Sahabat kita. Dia adalah Immanuel. Dia sertai saudara, dia selamatkan saudara, dia benarkan saudara. Dia Tuhan yang luar biasa. Masih kurang, masih cukup, lebih daripada itu Tuhan sudah anugerahkan buat saudara. Makanya memasuki tahun 2020, pesan saya, yuk jadi sahabat buat keluargamu, jadi sahabat buat orang-orang di sekitarmu, jadi sahabat buat jemaat-jemaat. Karena kamu sudah mengalami arti sahabat bukan melalui siapa-siapa. Yesus Kristus, Allah Immanuel, dia menyertai kita, dia membenarkan kita, dia menyelamatkan kita. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran yang telah disampaikan buat kami pada malam ini. Engkau telah menjadi sahabat buat kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang membenarkan kami. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerahmu Tuhan. Di Natal ini Tuhan, betul-betul kami boleh mengalami penyertaan Tuhan yang lebih lagi. Sehingga kami boleh menjadi sahabat buat orang lain. Kami menjadi sahabat buat kota kami. Kami menjadi sahabat buat bangsa kami. Kami akan mengawal saudara kami, mengawal kota kami, mengawal bangsa kami Tuhan. Bahkan memasuki tahun 2020 ini, kami percaya penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Untuk jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, jemaat persekutuan GKOI Tuhan, dari pemimpin sampai jemaat-jemaat yang ada, biar terus mereka mengalami terus lawatan demi lawatan daripada Tuhan. Keberkatan yang daripada Tuhan telah memenuhi kehidupan mereka. Tolong hamba-Mu terus Tuhan untuk betul-betul menyampaikan kebenaran-Mu. Terus berdoa bagi jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Hikmat dan pewahyuan Tuhan kiranya menolong mereka, bahkan menolong kami semua. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Syukur kepadamu ya Tuhan atas waktu dan juga segala yang Kau berikan yang terbaik, karena Kau senantiasa memberikan yang terbaik ya Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan kami bagimu. Kiranya Kau memberkati persembahan ini ya Tuhan, dan biarlah untuk tujuan bakti sosial akan kami lakukan, biarlah melalui persembahan yang telah terkumpul ini dapat memberkati banyak orang. Kami boleh belajar menjadi sahabat bagi orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kasih syukur kami berdoa hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Telah lahir di Bethlehem di hari yang seperti lahir Putra Allah, Juru Selamat kita. Seluruh dunia bergembira menyambut lahirnya. Penyelamat telah tiba, Yesus Tuhan kita. Bersoraklah baginya, Kristus
Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk terus boleh merayakan kelahiran putra-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau lahir bagi kami, menjadi hina untuk kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena memang hanya Engkau lah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Firman yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami boleh memuliakan Engkau. Kami masih akan lanjut Tuhan, kami mau bersuka cita oleh karena Engkau bersama-sama dengan kami, oleh karena Engkau menyelamatkan kami. Dan biarlah untuk selanjutnya juga, waktu demi waktu kami mau serahkan Engkau bersama-sama kami. Dan biarlah persembahan kami, baik pujian, apapun yang kami lakukan dari awal sampai akhir ibadah ini, boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Sekali lagi bagi buat Allah kita. Haleluya. Sekali lagi kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas nama majelis dan gembala atas kesediaan Pak Judi Maloring malam hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Baik, kayaknya dari tadi kita udah bersuka cita gitu ya. Kayaknya kita dari tadi kita udah untuk salam menjelang Natal. Tapi kita nggak ngelihat ya kanan kiri, hari ini kita tuh udah dandan abis gitu ya. Yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Ini yang satu nih yang belum. Yang cewek ya Boya dipuji, katakan kamu cantik hari ini. Yang cowok katakan kamu udah pakai jas keren-keren, kamu ganteng. Tar dulu, belum ya. Oke ya, kita mulai ya. 10, kayaknya 10 boleh lebih ya. 20 deh. 20 orang ya, keluar dari bangku, katakan kamu ganteng hari ini, kamu cantik hari ini.
karunia kita boleh berkumpul di sini untuk merayakan hari kelahiran. Hari kelahiran Yesus, kita lahir menjadi manusia baru, manusia yang bertobat, manusia yang diselamatkan. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya mewakili majelis GKW Jemaat Persekutuan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta. Kami majelis juga berterima kasih pada seluruh anggota Jemaat Persekutuan yang telah berpartisipasi aktif memberi sumbangan, tenaga, pikiran, waktu, bahkan dana yang digunakan untuk dapat menyelenggarakan perayaan Natal malam ini. Majelis GKW Jemaat Persekutuan mengucapkan kepada seluruh jemaat dan hadirin selamat Hari Natal. Untuk Ibu Gembala, rekan-rekan majelis dan juga rekan MPS yang boleh hadir, terima kasih juga untuk pembicara kita pada malam Natal yang indah ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Selaku perwakilan dari Majelis Sinode, kami sangat turut bersukacita bersama dengan jemaat GKW Persekutuan yang boleh tema ini. Memang sepertinya tema ini sangat update apabila kita melihat suasana negeri kita akhir-akhir ini. Sepertinya ada saling curigai satu dengan yang lain, ya. Kalau kita melihat suasananya di luar agak-agak panas gitu ya. Kalau kita memperhatikan sosial politik kita, sehingga sepertinya kita harus tampil sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi figur sahabat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat bicara tentang Natal ini bukan saja kita memperingati Natal dalam pengertian kelahiran Yesus sebagai bayi, tapi juga kita diingatkan tentang kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, sebagai Raja di atas segala raja. Hidupku berkenan padamu.
it. Here we go. Sing us the line. It's the light of mine. I'm gonna let it shine. It's the light of mine. I'm gonna let it shine. It's the light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Alright, keep clapping now. Sounds good. Everywhere I go. Everywhere I go. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Oh, that sounds so good. Let's go. Back it all the way. Alright, sing this real quiet. When I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Yes, even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, it's still light of mine. I'm gonna let it shine. It's still light of mine. I'm gonna let it shine. It's still light of mine. I'm gonna let it shine. 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 Puji Tuhan, acara pada malam hari ini dapat berjalan sesuai track dan kiranya memberkati bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Pendeta Judi Malori yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta pelayanan Bapak. Kami juga yang kami hormati juga perwakilan dari Sinode, ada Bapak Yusuf Prasutisna, juga untuk Bapak David, Pendeta David Tobing dari tetangga Perumnas 2, GKW Perumnas 2, dan juga ada yang dari jauh, dari Lampung, dari Bukit Sion Lampung. Terima kasih Pak Simon Munaji sudah bersama-sama kami merayakan Natal di GKW Persekutuan. Kita pun dapat menjadi sahabat bagi semua orang. Dan saya harap juga kita dapat memaknai setiap Natal. Setiap Natal, meskipun setiap tahun berulang. Namun saya berharap kita dapat memaknai setiap Natal ini sebagai Natal kita terakhir atau bagaimana. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita dapat bersama-sama untuk merayakan Natal. Kita usahakan, kita maknai setiap Natal. Jangan bilang, bosan, Natal begitu-begitu aja. Kita tidak tahu apakah kita akan ketemu lagi Natal tahun depan. It's
semua. Nah, untuk yang pertama ini kita akan panggil 5 orang. Jadi, oke ya, silakan nanti teman-teman mengambil undian nomor berapa, lalu silakan diambil door prize-nya. Nathan nomor berapa? 1. Nathan nomor 1. Oke, nomor 1 dapat kipas angin. Wah. Mungkin Andreas di rumah hari-hari ini lagi gerah banget gitu ya, dan Tuhan menjawab begitu ya. Wow. Oke, silakan boleh dibantu ini orang tuanya, yang mana ya orang tuanya? Nomor 6 dapat payung reversible. Oke, silakan turun, Kevin. Kemudian berikutnya Pak Rido nomor berapa Pak Rido? 19. Kemudian Tulus nomor berapa? 15. Oke, nomor 19 dulu Pak Rido. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Silakan pulang. Kemudian Tulus nomor 15. Oke. Kembali ke sekolah, Tulus. Kemudian nomor berapa? Nomor 10. Oh, nomor 10 adalah power bank. Congratulations. Kemudian Gracia nomor berapa? Mungkin itu yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Nomor 5, Gracia nomor 5. Lampu hias Natal. Tuhan Yesus berkati. Kemudian Chris nomor 3. Chris Situmorang, gitaris kita, dapat nomor 3. Apa ini? Pohon Natal bro, selamat ya. Baru merit kan? Belum punya pohon Natal kan? Oh udah ada, ya udah pasang 2 deh. Oke. Ray, nomor 7. Oke, payung reversible. Congratulations. Siapa namanya? Nasya nomor berapa? Teresia nomor 18. Yeay. Selamat kembali ke sekolah. Terakhir, Bunga 13. Kok dari tadi belum ada ibu-ibu ya? Ibu-ibu kurang beruntung deh kayaknya hari ini nih. Dapat apa ini? Oh, tumbler. Oke, congratulations Bunga. Oke. Nomor berapa? Nomor 14. Apakah 14? Oh, dapat tas ransel. Berikutnya nomor berapa? Nomor 4. Apa itu nomor 4? Oh, speaker Bluetooth. Congratulations. Silakan kembali. Kemudian Novi, nomor berapa? Nomor 9. Aduh, gue tuh tadi mau ngomong loh. Lu maju. Gue nggak body shaming ya. Tapi emang lu kayaknya butuh timbangan Novi. Oke, congratulations. Yuk, silakan nomor 11. Nomor 11 adalah oke, tempat setrikaan. Selamat ya. Berikutnya nomor berapa? Nomor 8. Silakan kembali. Nomor 8. Nuri. Oke, congratulations Michael. Yuk, kemudian berikutnya Oma Ati nomor
berapa? Nomor 16 buat Tio. Berkati. Kemudian terakhir nomor 17 juga Tasnasa. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari para majelis boleh maju ke depan. Majelis Panenggolan boleh ke atas, mungkin Panenggolan biar enak. Nah, Om Tauru, mana lagi? Om Bram bisa? Enggak.